Selamat datang di segmen analisa. Di tengah perseteruan dari pihak internal Densu dan juga Novi, ini tim dari Agus sudah sangat tegas menyatakan bahwa mereka mengambil momen ini untuk semakin mempertajam strategi mereka untuk melakukan serangan secara hukum, baik itu perdata dan juga pidana. Sampai hari ini, Agus masih dengan yakin beserta timnya bahwa uang 1,3 miliar yang telah dialihkan ke Nusa Tenggara Timur adalah milik dari Agus secara hukum. Salah satu statement terbaru dari timnya Agus ini cukup memancing emosi, aku yakin, bagi Denny Sumargo. Karena apa? Ada salah satu statement dari Farah Tabas yang bilang bahwa kalau memang si Densu gitu ya, mau cari-cari masalah lagi atau bahkan mau mengungkit-ungkit tentang kata-kata hajar yang laporannya sudah dicabut saat itu, ya nggak masalah begitu, kami siap gitu untuk menghadapi semua itu. Bahkan Agus pun hari ini memberikan keterangannya terkait dengan statement yang disampaikan Denny Sumargo juga. Di wawancara yang lalu kan Densu bilang bahwa beberapa ratus juta rupiah adalah tambahan yang ditambahkan selain 1,3 miliar pada saat memberikan bantuan ke NTT, itu berasal dari super thanks-nya podcastnya dari dengan Densu dan juga Agus ya. Terus Agus bilang bahwa sebenarnya dia sudah tahu, katanya waktu itu dijanjikan akan mendapatkan 7%, tapi hal tersebut justru semakin membuat Agus kecewa. Nah, aku juga pengen tahu nih, kenapa Densu menyampaikan hal tersebut ke media pada saat diwawancara. Pertama, ada kemungkinannya karena memang menyampaikan fakta aja begitu. Yang kedua, mungkin aja untuk manas-manasin Agus biar dia semakin menyesal gitu ya, karena telah melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan arahan dari Densu di awal-awal kejadian kasus ini. Kita simak cuplikan dari Agus yang menyatakan kekecewaannya terhadap seorang Denny Sumargo, teman-teman. Karena kan Pak Densu ini Agus kenal orang yang sangat bijaksana, dermawan gitu kan. Karena kan dia yang paling inilah, kalau menurut Agus gitulah ya kan. Tapi sekarang dia itu melakukan hal seperti itu, Agus nggak tahu dan maksud dan tujuannya buat apa gitu. Dia sangat kecewa banget lah gitu. Apalagi Agus dengar itu ada lagi dari hasil super tank katanya 400 juta. Memang waktu itu ada sih kata waktu pas di podcast itu ada 7% bagian Agus. Cuman kan Agus nggak pernah arah ke situ sih, nggak pernah nanya juga sih gitu ya. Oke, jadi kayaknya dia baru paham maksudnya super thanks itu seperti apa pada saat keterangan Densu terbaru bahwa tambahan beberapa ratus juta rupiah juga merupakan bagian dari podcast dengan Agus. Oke, semakin kecewa, terus Agus juga menyampaikan beberapa poin bahwa Agus itu sangat kecewa dengan Pak Denny Sumargo yang orang public figure yang punya jiwa sosial yang tinggi. Masa sih Pak Densu tidak mengerti? Tidak perlulah saya menyampaikan sesuatu hal tersebut. Saya yakin gitu Pak Densu itu pasti mengerti walau saya nggak bicara. Kok bisa sampai memperlakukan Agus sebegitunya? Nah, ini bagian yang cukup unik ya. Kenapa sih Agus masih tetap ya, kita nggak tahu sih ya. Ini ada serba salah ya kalau aku lihat sekarang. Cuman dengan hasil dari strateginya Densu mengalihkan uang tersebut ke NTT secara media sosial dan juga media massa memang berkurang teman-teman ya untuk masalah pemberitaannya. Netizen akhirnya udah plong gitu uangnya ke sana. Tetapi kalau secara masalah utamanya intinya ya ini justru malah semakin membebani Densu dan juga Novi dan yang lain-lainnya, Gary juga karena dia masih menjadi ketua saat itu. Kalau secara publisitasnya memang bagus strateginya Densu untuk meredam semua ini. Tetapi secara hukumnya ini memang memberikan potensi mereka lagi untuk dimasukkan pasal-pasal yang baru. Makanya salah satu statement dari Farhad katanya begini bahwa kami fokus pada kasus perdata dan pidana selama mereka berkonflik ini. Dan inilah yang paling aku takutkan sebenarnya. Takutnya dengan ada konflik internal mereka malah ngebuat tim mereka tidak solid, justru malah nanti alat-alat bukti
yang harusnya menguatkan dari timnya Densu malah justru makin melemahkan. Makanya mudah-mudahan permasalahan miskomunikasi di tubuh atau internal Densu, Novi, dan Gary bisa segera diselesaikan. Ingat nih, ada pihak dari Agus yang sudah bersiap-siap melakukan serangan-serangan yang pasti ini nggak main-main, teman-teman. Aib kita lebih parah dari aib media. Tapi kenapa dibongkar-bongkar, diulang-ulang terus? Nah, mulailah kelihatan bagaimana skandal keuangan, skandal cinta, skandal, ya mungkin aib-aib lainnya kan akan terbuka. Karena dia awalnya membongkar aib orang. Iya. Ya kan kata Allah kan gitu. Kalau kita bongkar aib orang, ya siap-siap aib orang itu yang sedang membongkar aib orang akan terbongkar juga. Oke, ada sosok baru yang muncul di kasus ini adalah Saiful Jamil yang patternnya sudah bisa kita lihat ya pada saat ada yang mundur, ada yang masuk mundur, masuk. Kalau dulu ada siapa kuasa hukumnya Agus dulu mantan yang memberikan bantuan berapa puluh juta, Krisnamurti ya, itu kan sudah mundur. Terus ada lagi yang mendiang almarhum juga sudah ya mundur juga timnya. Sekarang ada yang baru lagi. Sosok Saiful Jamil ini adalah salah satu sosok juga yang digadang-gadang sama Farhad Abbas, katanya akan ngebantu Agus bukan cuma dari segi materi, tapi juga ngebantu dari segi sebagai seorang konten kreator. Dia dikatakan bahwa punya penghasilan cukup tinggi di TikTok, katanya setiap live, atau berbagai macam mungkin endorsement dan sebagainya. Dan Agus pun juga mengikuti footstep-nya, mengikuti jejaknya. Dan di sini dikatakan bahwa Saiful ini akan ajari Agus untuk live di TikTok biar punya penghasilan besar. Oh, secara pribadi menurut aku ya nggak masalah, karena dengan kondisi Agus yang sudah terkenal ya, sekarang suka tidak suka dengan pro dan kontranya, memang profesi yang paling bisa lebih instan mendapatkan hasil adalah dengan menjadi TikToker ya, terutama yang sawer-sawer atau seperti itu. Kemudian di sini juga dikatakan menurut Farhad Abbas, kami itu jangan diadu domba dengan orang NTT, dengan Agus gitu. Kami tidak pernah mengatakan akan menuntut orang-orang NTT. Ini adalah perjuangan dari Agus aja karena uangnya itu dipermainkan. Apakah itu benar? Jejak digital seperti tidak mengatakan demikian ya. Terkait dengan NTT, ya tolonglah teman-teman jangan diadu domba antara Agus dengan warga NTT. Agus tidak melaporkan orang NTT, dan Agus ini adalah orang yang berjuang uangnya. Oke, Agus tidak melaporkan NTT itu benar, tetapi kan jejak digital kita bisa ngeliat loh. Memang tidak disebutkan secara spesifik ya oleh Farhad Abbas, cuman beberapa timnya mengatakan bahwa hati-hati nih, kalau orang NTT sampai terima nanti bisa dipidanakan. Terus ada lagi yang lebih emosional mengatakan menggebu-gebu. Walaupun pada akhirnya pihak tersebut sudah meminta maaf dengan perwakilan dari kayaknya kuasa hukum NTT yang mereka katanya akan melawan balik, tapi akhirnya sudah berdamai. Itu adalah hal yang baik, karena aku paham sih di dunia entertainment itu kan memang butuh statement-statement yang kontroversi agar mendapatkan perhatian masyarakat. Tetapi jangan sampai kebablasan juga, nanti ujuk-ujuk masalahnya malah berakhir berabe begitu. Tapi mereka sudah meminta maaf. Tetapi kalau dikatakan bahwa netizen atau masyarakat yang mengadu domba dengan orang NTT, aku rasa jejak digital tidak mengatakan seperti itu. Terus di bagian berikutnya juga ada salah satu statement dari Wawa nih. Wawa ini kan termasuk yang cukup kontroversi dari kasus ini. Wawa memberikan pesan ke Agus di salah satu live-nya bahwa Agus itu pada saat live banyak dibilang katanya Agus masih bisa ngelihat kok katanya, atau pura-pura buta, kata Wawa dibilangin ya nggak apa-apa, justru itu malah doa kita aminkan. Sekarang itu Agus telinganya berfungsi sebagai mata. Sebenarnya kalau dibilang menyalahkan netizen atau penonton di TikTok terutama ya, bilangin bahwa Agus itu pura-pura buta, semuanya karena netizen nggak juga, karena ada beberapa kali kan ya gimmick-gimmick yang dipakai Agus kan yang pura-pura ngeliat dan sebagainya. Jadi kan kayak memancing di air keruh juga. Ini salah satu cuplikannya teman-teman. Seringkali dibilang di 50 atau komenan, Agus nggak buta, oh itu doa. Iya, kita ya, sikapi amin. positif aja, itu doa mereka, Amin. gitu kan. Memang kan kita juga berharapnya doa, bukan hujatan. Betul. Setiap yang komen bilang Agus nggak buta, Amin. itu doa. Kita Iya. aminkan, berarti Iya. secara tidak langsung dia itu mendoakan Agus. Oke, Iya. Gus? Oke lah. Kita setuju ya. Iya, oke. Itu doa mudah-mudahan ya.
Tapi kan sekali lagi itu semua terjadi bukan karena tidak ada penyebabnya, ada pemicu semua lah. Jadi jangan menjadikan itu sebagai kayak playing victim gitu nggak sih? Memang aku akui sih ya, ada beberapa komentar-komentar netizen banyak gitu ya, yang sangat ngebuat Agus pasti ngedown banget. Tetapi itu semua ada penyebabnya. Nggak mungkin kalau tidak ada asap, kalau nggak ada api. Terkait dengan pengobatan ini bagaimana? Kan sekarang juga statement terbaru dari timnya Agus mengatakan di akhir Februari 2025 ini katanya mereka akan pergi ke Singapura. Ya, kalau kata Farhad Abbasi katanya pengobatannya, obatnya buat Agus ini udah nggak ada lagi di Indonesia, tapi hanya ada di Singapura. Aku nggak tahu deh, maksudnya pengobatan yang nggak ada lagi di Indonesia itu seperti apa? Apakah dia ini masih yakin bahwa Agus masih bisa melihat lagi atau tujuannya seperti apa? Kita simak cuplikannya berikut ini teman-teman. Pengobatannya ya mudah-mudahan dalam pertengahan atau akhir 2 Februari ini di Singapura. Indonesia udah nggak ada lagi obatnya. Udah nggak ada lagi obatnya. Ini saya punya Jamil semua dukung. Ya. Uangnya nggak banyak kok yang dibutuhkan ini. Sama dengan jalan-jalan Singapura pergi periksa yang lihat matanya kalau masih bisa ada donor mata, kalau nggak bisa ya nggak. Oke. Jadi ada beberapa nama tadi yang disebutkan, salah satunya adalah Saiful Jamil yang akan ngebantu untuk berangkat ke Singapura. Tapi aku dengarkan wawancaranya ini, sepertinya yang akan diobati itu bukan matanya, tapi lebih ke masalah kulit, plus juga dengan jalan-jalan. Karena Farhad kan sudah beberapa kali dengan beberapa orang sebelum-sebelumnya berjanji akan mengajak Agus ke Singapura. Mungkin ya timnya dari Agus, pihak keluarganya Agus juga ngerasa, ini gimana nih Pak, itu kan dijadikan salah satu hujatan tuh sama netizen, dipanas-panasin, mau ke Singapura aja nggak jadi-jadi, gagal. Ya kalau kita flashback balik juga, yang memancing kan juga dari timnya Agus kan ya, pada saat Agus ngebuat paspor, itu ditunjukkan prosesnya, pada saat mau berangkat ke Singapura, itu sudah digembor-gemborkan di TV nasional, tapi tiba-tiba semuanya hanya isapan jempol belaka. Nah, Farhad mengatakan di sini bahwa ya sebenarnya ke Singapura itu lebih ke masalah kejanji aja, biar semuanya sesuai dengan kesepakatan mungkin di waktu awal. Tetapi patternnya atau polanya udah kelihatan ya. Ingat banget dulu Farhad mengatakan bahwa kalau untuk masalah uang, itu urusannya sama Pak Krisna waktu masih menjadi kuasa hukumnya. Kalau saya adalah fokus untuk masalah hukumnya. Begitupun juga waktu dengan mendiang Alvin Lim ya, juga sama. Nanti Alvin Lim akan ngebantu A, B, C, dan D. Jangan ke Singapura. Nanti kalau mau ke China, mau kemana, juga ada statement tersebut. Sekarang ada sosok yang baru masuk lagi, dan dia akan memberikan bantuan materi untuk berangkat ke Singapura, lebih ke masalah kayak janji aja buat jalan-jalan. Mungkin lebih ke refreshing ya. Apakah nanti kalau ke Singapura beneran di tengah bulan Februari atau akhir Februari ini akan diajak wawaknya juga atau hanya Agus dan istrinya? Ya kita lihat nantilah perkembangannya. Nah kemudian juga dari Farhad ini memberikan statement yang cukup pedas ya buat Denny Sumargo terkait dengan orang yang katanya itu jahat, orang yang suka cari gara-gara, dia lebay mengatakan yang Hajar tersebut. Sebenarnya sudah dicabut semua laporan tersebut, tapi kalau memang mencari-cari dan membuka-buka lagi, saya siap melayaninya gitu, karena saya bukan Agus yang kesannya diem-diem aja seperti itu. Kalau fairnya sih, semua laporan kita cabut. Tapi yang namanya orang cari gara-gara, mau tes, bisa aja dia nggak cabut. Orang itu namanya nggak fair dan nggak komit. Oke, kita jalani aja. Toh saya merasa saya tidak pernah berbuat jahat sama dia. Dan dia hanya lebay aja mengatakan Hajar. Kan sudah jelas, sudah klarifikasi. Dan kalau begitu ya silakan aja diperiksa semua kasus hujatan kebencian Sirina Pace-nya. Ayo, nggak ada masalah. Namanya hidup ini, kalau memang takdir orang harus celaka ataupun kaya raya itu memang sudah takdir Tuhan. Tapi kalau dibuat main-main, aku bukan Agus. Tapi ya maksud saya punya cara sendiri untuk menghadapi orang-orang yang tidak komit dan orang-orang jahat. Saya punya cara tersendiri untuk menghadapi orang-orang yang tidak komit dan juga berniat jahat. Ya, ini sudah menjadi pro dan kontra. Aku yakin kalian pun juga yang suka tidak suka ya. Ini kan kasus sudah cukup lama sekali, beberapa bulan terakhir ini. Pasti orang tuh sudah punya sudut pandang baru lagi. Dan aku yakin dengan berbagai macam pro kontra ini,
ada satu hal yang banyak diyakini oleh netizen dan juga masyarakat adalah terkait dengan Agusnya. Terlepas kontroversinya, Agus ini termasuk banyak yang mendapatkan keberuntungan ya. Kayaknya kemarin sudah hilang orang yang ngebantuin, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Di sisi lain, kalau secara pribadi aku nilainya ini bukan hal yang aneh ya, karena di era digital sekarang ini kan terkait dengan keviralan gitu. Jadi ya karena Agus masih cukup viral, masih banyak orang yang mau mendekati dan juga ngebantu. Tapi kalau kan di luar sana juga banyak ya yang menderita lebih atau sama seperti Agus, tapi mereka nggak ada yang ngebantu ya karena mereka tidak viral. Jadi kuncinya adalah keviralannya Agus. Selama dia masih cukup dikenal oleh masyarakat, aku yakin masih bakal banyak orang yang akan terus ngebantu. Mudah-mudahan ngebantunya tidak ngebuat kasus ini semakin runyam, tapi justru malah ngebuat ini semakin adem dan juga berdamai. Aku masih berharap laporan pidana buat Densu dan juga Novi, Gary, dan juga Pablo ya, itu segera dicabut ya, karena mudah-mudahan perdata aja yang difokuskan, karena Densu kan mengatakan nggak masalah kalau perdatanya menang, saya akan mengganti semua uang yang kalau diklaim itu adalah miliknya Agus. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.